Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat afiat ya. Baiklah, Amin. sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dipersiapkan bukunya yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia saja. Baik, Bu. Semuanya di sini sudah hadir apa belum? Sepertinya sudah lengkap, Bu. Oke, kalau sudah lengkap, silakan mengisi absen di Google Form seperti biasa. Dan kita mulai berdoa. Silakan Ketua kelas memimpin doa. Baik Ibu, oke teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan kalian pahami ya dengan baik. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks cerita fantasi bagian pertama, yaitu ada definisi, ciri, dan jenis teks cerita fantasi. Hari ini kita akan belajar bagian kedua, yaitu unsur-unsur cerita fantasi. Nah, hari ini Ibu harap kalian akan mencapai tujuan pembelajaran pada KD 3.3, yaitu dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi. Unsur cerita fantasi atau karya sastra lainnya itu tidak lepas dari unsur intrinsik. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu unsur intrinsik? Rodia, Bu. Ya, silakan Rodia. Unsur yang dari dalam, Bu. Seperti Nah, tema, benar. alur. Ya, benar sekali Rodia. Berarti unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Apa saja sih unsur-unsur intrinsik cerita fantasi? Seperti yang Rodia bilang tadi, yang pertama ada tema, ada tokoh dan perwatakan, ada latar, alur, serta amanat. Nah, kita masuk ke yang pertama. Mengapa sih tema termasuk ke dalam unsur intrinsik? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Husna. Jadi, kalau kita mau mengetahui tema, maka kita harus mengetahui dulu cerita dalam karya sastra tersebut. Wah, benar sekali, Husna. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengetahui tema, kita harus membaca karya sastra itu terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini cerita fantasi. Berarti benar tema ada di dalam sebuah cerita. Yang berarti tema merupakan unsur intrinsik cerita fantasi. Lalu, apa tema itu? Ada yang bisa menjawab? Si Is, Bu. Ya, coba si Is. Apa tema si Is? Jadi tema adalah ide atau pokok cerita yang akan dibahas di dalam cerita tersebut, Bu. Pinter sis. Jadi tema adalah ide dasar, gagasan utama, ide pokok, inti cerita di dalam sebuah cerita. Jadi tema itu adalah dasar pembangun sebuah cerita. Hal yang pertama kali ketika kita ingin membuat sebuah cerita adalah menentukan tema. Karena tema adalah ide dasarnya. Jadi ketika kita ingin mengembangkan suatu cerita, kalau sudah ada ide dasarnya, maka kita akan mudah untuk mengembangkannya. Seperti itu. Sekarang Ibu mau bertanya nih, apakah tema dan judul itu sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Jadi, kalau tema itu ide dasar atau permasalahan pokok yang dibicarakan dalam cerita tersebut, dan kalau misalnya judul itu petikan inti dari cerita tersebut. Wah, benar sekali, Rofi. Jadi, tema itu berbeda dengan judul. Tema adalah ide dasarnya atau gagasan utamanya. Sedangkan judul itu hanya petikan atau cuplikan. Kita lanjut ke tokoh dan perwatakan. Siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa sih tokoh dan perwatakan itu? Saya, Bu. Ya, silakan Fitri. Kalau tokoh itu orang yang memerankan cerita fantasi. Perwatakan itu sifatnya, Bu. Wah, benar sekali Fitri. 2 jempol buat Fitri. Jadi, tokoh atau penokohan adalah orang atau tokohnya yang terlibat dalam cerita fantasi. Kalau misalnya ditanya penokohan Malin Kundang, jadi kalian bisa menyebutkan nama-nama tokoh yang ada di cerita Malin Kundang. Seperti itu ya. Nah, pada tokoh atau penokohan ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, menurut kalian apa sih arti tokoh protagonis itu? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu Arif. Ya, silakan Arif. Jadi protagonis itu adalah tokoh yang memiliki watak baik, Bu. Oh iya, jadi kalau menurut Arif, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Tapi sebenarnya tokoh protagonis itu adalah tokoh utama.
dalam suatu cerita. Tokoh yang menjadi pusat penceritaan, tokoh yang sering muncul di dalam cerita fantasi atau cerita lainnya. Di dalam cerita yang sering kita lihat, kita baca, atau kita dengar, kira-kira bagaimana sih tokoh utama cerita itu? Bagaimana sifatnya? Bagaimana sikapnya? Selalu diceritakan tokoh itu yang baik ya, seperti kata Arif tadi. Yang baik, yang rajin, yang sopan, yang suka menolong. Jadi dibuat kesimpulan atau digeneralisasikan bahwa tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Nah, memang mayoritas cerita-cerita di dalam maupun di luar negeri itu, tokoh protagonisnya itu tokoh yang baik, tapi tidak selalu. Nah, yang kedua nih, antagonis. Jadi antagonis adalah lawan dari tokoh utama. Bu, mau nanya, Bu. Oke, silakan Rodia, mau nanya apa? Kenapa antagonis itu sering disebut dengan sikap yang jahat, Bu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa membantu Ibu sebelum Ibu jawab? Iis, Bu. Oke, si Is. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau antagonis, anta berarti lawan. Sedangkan lawan dari protagonis itu adalah jahat. Jadi antagonis adalah peran yang jahat, Bu. Karena antagonis berarti lawan dari kebaikan, jadi kejahatan. Oke, terima kasih si Is sudah membantu Ibu untuk menjawab. Ibu tambahkan lagi, seperti tadi ya, seperti Ibu jelaskan protagonis dan antagonis tadi, kebanyakan tokoh protagonisnya itu baik, otomatis antagonisnya tokohnya itu jahat. Jadi kita harus paham ya konsepnya terlebih dahulu. Jadi antagonis adalah lawan dari tokoh utama. Jadi antagonis itu tidak harus tokohnya jahat. Contohnya pada cerita Malin Kundang. Siapa tokoh yang sering diceritakan dalam cerita Malin Kundang? Arif, siapa Arif? Malin Kundang itu sendiri, Bu. Ya, benar sekali Arif. Jadi tokoh utama, tokoh yang menjadi pusat penceritaan pada cerita Malin Kundang adalah Malin Kundang. Nah, bagaimana sifat Malin Kundang? Apakah baik atau buruk? Buruk, Bu. Iya benar, memiliki sifat yang buruk, durhaka terhadap orang tuanya, lalu tidak sopan. Nah, lalu siapa yang menjadi tokoh antagonisnya? Ibunya, Bu. Iya, kenapa Indah? Kenapa ibunya menjadi tokoh antagonis? Karena sifatnya berlawanan dengan tokoh utama, Malin. Nah, benar sekali. Jadi sudah paham ya mengenai protagonis dan antagonis. Lalu yang terakhir itu jenis tokohnya ada tokoh tritagonis. Kalau tokoh tritagonis merupakan tokoh penengah, pelerai, atau pelengkap. Misalnya ada tokoh protagonis dan antagonis sedang bertengkar. Nah, muncullah tokoh tritagonis ini yang menjadi pelerai dalam cerita tersebut. Kalau perwatakan, seperti tadi kata Fitri, perwatakan adalah sikap atau watak tokoh. Misalnya, ada cerita Malin Kundang, tokohnya Malin Kundang memiliki watak tidak baik, jahat, tidak sopan, ataupun durhaka terhadap orang tua. Lalu selanjutnya ada latar. Pengertian latar adalah keterangan mengenai 3 hal. Ada waktu, ada tempat, dan suasana. Terkadang penggambaran latar ini tidak tersurat, tetapi juga tersirat. Misalnya, penggambaran waktu seperti matahari terasa menyengat, peluhku tidak berhenti bercucuran. Nah, itu berarti latar waktunya siang hari. Kita lanjut ke alur. Alur merupakan jalan cerita atau rangkaian peristiwa di dalam cerita. Jadi cerita apapun pasti dibentuk dengan rangkaian peristiwa yang ada, dikaitkan agar ceritanya itu nyambung. Jenis alur ini ada 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju, misalnya nih, tokohnya ini dari yang tidak mempunyai apa-apa, bukan siapa-siapa, tiba-tiba mendapat keajaiban atau memiliki kesaktian. Nah, dari yang tidak apa-apa hingga memiliki kesaktian ini adalah alur maju. Sedangkan alur mundur itu dari yang dia, tokohnya ini memiliki kesaktian, flashback atau kilas balik, atau mengenang kembali ketika si tokoh ini belum memiliki kesaktian. Jadi otomatis tempat dan waktunya itu berubah. Sedangkan alur campuran itu alur maju yang dicampur dengan alur mundur. Dari yang dia tidak mempunyai kesaktian, lalu diceritakan hingga memiliki kesaktian, lalu dia kembali lagi mengenang ketika diceritakan kembali ketika tidak memiliki kesaktian. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Pesan moralnya atau hal baik apa yang dapat dipetik atau hikmah apa yang dapat kita ambil. Jika temanya tentang anak yang durhaka, berarti amanatnya kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Kita akan menganalisis cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga.
Ibu akan memberi tugas membaca teks cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga ini. Ada di halaman 45. Ibu akan beri waktu 10 menit untuk membaca. Kemudian kita akan sama-sama berdiskusi mengenai apa saja sih unsur intrinsik cerita kekuatan ekor biru Nataga ini. Baik, Bu. Sudah 10 menit. Apakah semuanya sudah selesai membacanya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Coba siapa yang mau menjawab tema dari kekuatan ekor biru Nataga? Indah, Bu. Oh iya, coba Indah, silakan. Jadi, Bu, tema dari kekuatan ekor biru Nataga ini mengenai pertempuran atau peperangan Nataga melawan serigala, Bu. Nah, benar sekali, Indah. Selanjutnya nih, ada apa tadi? Penokohan dan perwatakan. Coba siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Husna. Jadi, tokoh yang ada pada cerita ini ada 3. Yang pertama itu ialah Nataga yang memiliki watak pemberani, cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu pasukan siluman serigala, yang dimana wataknya itu serakah dan sewenang-wenang. Dan yang terakhir itu ialah Dewi Kabut, Semut, Rayap, dan para tikus yang suka membantu, Bu. Jadi semua jawabannya sama ya, seperti Husna ya. Tidak ada yang berbeda ya. Nah, yang ketiga ada latar atau setting. Siapa yang ingin menjawab? Arif, Bu, Arif. Ya, silakan Arif. Jadi Bu, untuk latar kekuatan ekor biru Nataga ini itu ada 3 latar, Bu. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar tempatnya itu di Pulau Tanamodo. Terus untuk latar waktu, hari itu hari di mana pasukan Nagata berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Jadi hari itu, Bu, untuk latar waktunya. Oke. Kalau untuk latar suasananya, Bu, menegangkan. Sudah, Oh, Bu. benar sekali Arif. Wah, jadi semuanya sudah pinter ya, sudah bisa mengidentifikasi unsur intrinsik cerita kekuatan ekor biru Nataga. Kalau begitu, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Erta, Bu. Ya, silakan Erta. Jadi hari ini kita sudah belajar unsur intrinsik, Bu. Yang kita pelajari ada tema, penokohan perwatakan, ada latar, alur, dan amanat. Penokohan itu orang yang terlibat dalam cerita, sedangkan perwatakan itu adalah sikapnya. Terus tadi latar juga dibagi 3, Bu. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Iya, benar sekali Erta. Ibu akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya itu, bacalah cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna yang terdapat di dalam buku paket halaman 56. Coba silakan buka atau lihat dulu. Kemudian, identifikasi unsur intrinsik cerita tersebut. Nah, lalu analisis unsur intrinsik itu menggunakan tabel. Oke, jadi ini merupakan contoh tabel unsur intrinsik cerita Berlian 3 Warna. Buat seperti ini saja, buatnya di Word ya. Nanti kirim ke via WhatsApp group. Deadline-nya itu H-2 sebelum pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Oke, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat afiat, semoga mengerti, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Ibu, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini ya teman-teman dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Kalau begitu Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan.